Shalom, apa kabar? Kita bersyukur pagi ini sebab Tuhan telah menuntun kita dan kita akan bersama-sama untuk memuji menyembah Dia. Walaupun kita ibadah online, tapi tidak mengurangi semangat kita untuk menyembah, mengagungkan, merayakan kemenangan bersama dengan Tuhan. Mari siapkan hati kita akan datang kepada Tuhan. Tuhan, Engkaulah kekuatan kami. Hati kami bersyukur, jiwa kami bersyukur kepadamu. Sebab Engkau baik bagi setiap kami Bapa. Kami mendatang kepadamu mempersembahkan seluruh hidup kami ini untuk menyenangkan hati Tuhan. Lalu dengan pujian kami Bapa. Yesus. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Lagi sekali katakan, Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sama-sama katakan, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sama-sama katakan, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Lagi katakan, Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan kami, kekuatan kami,
Kami agungkan nama-Mu Bapa. Glory, glory. Nama-Mu besar, nama-Mu agung. Kau layak kami tinggikan Tuhan, Kau layak kami sembah, Kau layak kami tinggikan, sebab nama-Mu besar. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Glory, glory. Terima kasih. Jauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Amin. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Ya, katakan sejauh langit, amin, dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Amin. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Lagi sekali katakan, Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami datang di hadapan-Mu Bapa. Kami mau siapkan hati kami. Kami mau siapkan seluruh keadaan kami Bapa. Kami mau datang kepadamu menyembah Engkau, merayakan hari kemenangan-Mu Tuhan. Yang ada di tempat ini, yang ada di rumah masing-masing, kami mau siapkan hati kami. Kami mau menyembah Engkau Bapa. Dan biarlah kami boleh fokus membawa setiap apa yang terbaik untuk kami melakukan untuk kemuliaan bagi nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami mau siap untuk menyembah Engkau, menyenangkan Engkau, memuji Engkau Tuhan. Dan kami membuka ibadah raya kami pagi ini di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Shalom sekali lagi. Kita bersyukur kita bisa dikasih kesempatan walaupun lewat dengan ibadah online untuk bersama-sama menyembah Tuhan. Dan kita akan datang kepada Tuhan. Kita berikan yang terbaik. Katakan kepada Tuhan bahwa ku kan bangkit bersama-Mu Bapa. Dan ku akan datang kepadamu untuk menyembah, menyenangkan-Mu Tuhan. Kami bawa hati kami bawa seluruh keadaan kami. Ini kami Bapa. Kami mau siap menyembah-Mu Bapa. Mari kita semua, yes, umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat penunda. Lagi katakan, mari kita semua, yes, umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman. Katakan, sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Sama-sama katakan, bukan bangkit, yes, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit,
nyatakan kebesarannya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah bukan bangkit, nyatakan kemuliaannya, bukan bangkit, nyatakan kebesarannya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah bukan bangkit, bukan bangkit, yes, nyatakan kemuliaannya, bukan bangkit, nyatakan kebesarannya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, dialah Tuhan, dialah Tuhan. Lagi katakan dia Raja, dia Raja. Puji Tuhan, Dia adalah Raja kita, Dia adalah Tuhan kita, dan kita akan terbang bersama dengan Dia. Masih siap menyembah Tuhan, memuji Tuhan? Amin. Kita akan berikan yang terbaik lagi kepada Tuhan. Kita katakan kepada Tuhan bahwa firman-Mu adalah pelita bagi kami. Dan Tuhan, kami akan mau terbang bersama dengan Engkau, sebab firman-Mu menuntun kami. Amin. Ini kami Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk memuji Engkau Bapa. Lebih lagi, katakan sama-sama. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan. Sama-sama katakan. Bukan terbang tinggi di awan, bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, bukan aman dalam-Mu Tuhan. Amin. Bukan aman bersama-Mu Bapa, dan kami akan terbang bersama-Mu Tuhan, sebab firman-Mu membawa kami, menuntun kami. Haleluya. Yes, lebih semangat lagi, serukan kepada Tuhan. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalan. Yes, kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan, ku menantikan-Mu, beri kekuatan. Boleh bisa semangat lagi, sama-sama katakan. Bukan terbang tinggi di awan, bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, bukan aman dalam-Mu Tuhan. Jalan-Mu di atas jalan-jalanku, rancangan-Mu melebihi rancanganku. Firman-Mu sungguh telah membebaskanku, berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. Bukan terbang tinggi di awan, amin, bersama-Mu
dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, bukan aman dalam, sama-sama katakan, bukan terbang tinggi di awan, bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, bukan aman dalam-Mu Tuhan, bukan aman, bukan aman dalam-Mu Tuhan, bukan aman, bukan aman dalam-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami aman bersama dengan Engkau. Di dalam-Mu ada perlindungan, di dalam Engkau ada pertolongan. Kami telah memuji Engkau. Dan saat ini Bapa, kami akan siapkan hati kami akan diisi oleh suara-Mu Bapa. Engkau berbicara sesuai dengan rencana kehendak-Mu Tuhan. Dan biarlah hati kami ini Tuhan, kami datang kepadamu. Kami mau rendahkan, kami membuka Tuhan, dan kami mau katakan kepada Tuhan, Engkau isi kami dengan firman-Mu Tuhan. Sebab hanya itu yang akan dapat mengubahkan setiap hati kami Bapa. Engkaulah kekuatan kami Tuhan, Engkaulah perlindungan kami. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Amin. Firman-Mu di dalamku, pulihkan jiwaku. Engkaulah perisaiku. Amin. Saat badai hidup menerpaku, firman-Mu di dalamku, pulihkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu kan bertahan. Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu kukan berdiri. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu ku kan bertahan. Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu karena Yesus selalu, karena Yesus selalu menopang hidupku.
Engkau Allah yang menopang setiap kami. Engkau Allah yang menuntun setiap kami, Bapa. Persoalan tidak akan membawa kami untuk jatuh, tapi kami akan bangkit sebab Engkau menolong dan menopang setiap kami, Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Saat ini Bapa, kami menyiapkan hati kami untuk menerima firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang berbicara dan kami akan menerima semua apa yang Tuhan akan mau sampaikan pada setiap kami yang ada di tempat ini, yang ada di rumah masing-masing. Tuhan berbicaralah Bapa. Terima kasih Bapa. Kepada Bapak Pendeta Johan yang akan menyampaikan firman Tuhan, kami persilakan. Shalom saudara-saudara, senang berjumpa dengan Bapak Ibu saudara-saudara pada saat ini. Waktunya kita akan membaca firman Tuhan, mempelajari firman Tuhan, mendengar isi hati Tuhan yang akan menolong kita, memberkati kita, meneguhkan kita. Karena itu mari kita mau berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Pujian syukur kami naikkan kepadamu, Allah yang hidup di dalam nama Tuhan Yesus, yang sudah memelihara kami, menjaga kami dengan kesetiaan-Mu yang ajaib. Waktunya kami akan membaca firman-Mu. Berbicaralah kepada kami ya Allah Roh Kudus. Nyatakan kehendak Bapa di sorga, supaya kami bertumbuh dan mengenal firman Bapa. Kami bersuka cita karena diberkati oleh firman Tuhan saat ini. Berkatilah jam ini, dan Roh Kudus akan membawa kami untuk memahami maksud hati Bapa sesuai firman yang kami baca. Kami siapkan hati kami, telinga kami. Kami siapkan jiwa kami, roh kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, kiranya keadaan Bapak Ibu saudara-saudara saat ini dalam keadaan baik dan sehat. Dan kita siapkan hati kita untuk belajar firman Tuhan bersama-sama. Mari kita membuka firman Tuhan dalam Mazmur pasal 90 ayat 1 sampai dengan 17. Mazmur pasal 90 ayat 1 sampai dengan 17. Saya akan membacakan lebih cepat firman Tuhan, demikianlah bunyinya. Doa Musa, abdi Allah. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, Engkaulah Allah. Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia. Sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin, apabila berlalu. Atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Engkau menganyutkan manusia, mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh. Di waktu pagi berkembang dan bertumbuh, di waktu petang lisut dan layu. Sungguh, kami habis lenyap karena murka-Mu, dan karena kehangatan amarah-Mu kami terkejut. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapan-Mu, dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajah-Mu. Sungguh, segala hari kami berlalu karena gemas-Mu. Kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Siapakah yang mengenal kekuatan murka-Mu dan takut kepada gemas-Mu? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kembalilah ya Tuhan, berapa lama lagi? Dan sayangilah hamba-hamba-Mu. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setia-Mu, supaya kami bersorak-sorai dan bersuka cita semasa hari-hari kami. Buatlah kami bersuka cita seimbang dengan hari-hari Engkau menindas kami, seimbang dengan tahun-tahun kami mengalami celaka. Biarlah kelihatan kepada hamba-hamba-Mu perbuatan-Mu dan semarak-Mu kepada anak-anak mereka.
Kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami, dan teguhkanlah perbuatan tangan kami. Ya, perbuatan tangan kami, teguhkanlah itu. Amin. Saudara-saudara, waktu kita membaca bagian ayat ini, kita menemukan tema yang baik adalah Tuhan perlindungan kita. Tuhan perlindungan kita. Pemazmur mengajak kita untuk mencari Tuhan sebagai sumber pertolongan kita. Dan ayat ini baik kita renungkan di masa pandemi COVID-19, di mana kita menjadikan Tuhan sebagai sumber pertolongan kita. Untuk mencari Tuhan, mengandalkan Tuhan, berharap kepada Tuhan yang sanggup menolong kita. Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam pasal ini kita membagi Mazmur 90 4 bagian. Bagian yang pertama ayat 1 sampai 2, yaitu pernyataan kepercayaan. Bagian kedua ayat 3 sampai dengan 6, renungan tentang kefanaan manusia dalam bentuk doa. Bagian ketiga ayat 7 sampai 11, renungan tentang keadaan manusia berdosa dalam bentuk doa. Dan yang terakhir, bagian keempat ayat 12 sampai dengan 17, permohonan. Ketika kita membaca di bagian beberapa ayat ini, kita menemukan ada unsur rupanya bangsa Israel kenyang dengan penderitaan. Sampai-sampai mereka tidak tahan menanggungnya lebih lama lagi. Itu sebabnya muncullah doa ini. Dan herannya saudara, pemazmur tidak mengatakan apa persis penderitaan yang sedang dialami. Sebagai gantinya, dia merenungkan tentang kepapaan manusia, keterbatasan manusia. Dan tema ini menjadi salah satu pokok perhatian teologi Israel sesudah pembuangan. Ada pertanyaan besar dalam Mazmur ini, mengapa dibubuhkan nama Musa, padahal bukan Musa yang menulis Mazmur ini. Kita tidak menemukan jawaban yang jelas mengapa dibubuhkan nama Musa. Mungkin sebagai bentuk penghormatan atau juga memberikan kewibawaan. Karena doa-doa di ayat ini persis ada kemiripan dengan doa Musa dalam Keluaran 32 ayat 11 sampai dengan 13. Demikian bunyinya. Lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan Allahnya dengan berkata, "Mengapakah Tuhan murkamu bangkit terhadap umatmu yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat? Mengapakah orang Mesir akan berkata, Dia membawa mereka keluar dengan maksud menimpakan malapetaka kepada mereka dan membunuh mereka di gunung dan membinasakan dari muka bumi? Berbaliklah dari murkamu yang menyala-nyala itu dan menyesallah karena malapetaka yang hendak kau datangkan kepada umatmu. Ingatlah kepada Abraham, Ishak dan Israel, hamba-hambamu itu, sebab kepada mereka engkau telah bersumpah demi dirimu sendiri dengan berfirman kepada mereka, aku akan membuat keturunanmu sebanyak bintang di langit, dan seluruh negeri yang telah kujanjikan ini akan kuberikan kepada keturunanmu supaya dimilikinya untuk selama-lamanya. Saudara-saudara, ada beberapa tema yang menarik dalam pasal ini, yaitu tema tentang kekekalan Tuhan, tema tentang kefanaan manusia, tema tentang dosa, tema tentang penderitaan yang dibalut dalam permohonan. Nah, membaca ayat ini sepertinya kita sedang bercermin. Ada 3 cermin yang menyadarkan kepada kita siapa Tuhan dan siapa kita. Yang pertama, di ayat 1 dan 2. Saudara memperhatikan ayat 1 dan 2, saya bacakan. Tuhan, engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, engkau adalah Allah. Yang pertama saudara, dalam ayat ini kita menyadari keberadaan dan kekekalan Allah. Maka
Tuhanlah penolong yang berkuasa bagi kita. Ketika kita menyadari keberadaan kekekalan Allah, maka kita juga menyadari Tuhanlah penolong yang maha kuasa. Dia adalah penolong satu-satunya. Dia adalah penolong turun-temurun dalam hidup kita. Saudara perhatikan di sana bahwa bait pembukaan ini terdiri dari dua bagian, dua pengakuan iman. Yang pertama adalah tentang Tuhan sebagai penolong setia Israel. Di sana dikatakan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. All generation, seluruh generasi, mulai dari generasi Abraham, Isa, Yakub, sampai seluruh bangsa Israel turun-temurun masuk dalam penindasan, keluar dari Mesir dan dibuang, kemudian mereka kembali lagi, turun-temurun pertolongan Tuhan. Tuhan begitu setia. Bagian yang kedua, kita melihat sebagai Tuhan yang kekal. Pertama, Tuhan sebagai penyelamat. Dan yang kedua, Tuhan sebagai pencipta. Yang pertama dimulai dan diteruskan dalam waktu. Dan yang kedua, tentang Tuhan yang berada di luar waktu, yang mengatasi waktu. Turun-temurun itu bicara dalam waktu hidup kita. Kita juga bisa berkata seperti pemazmur, Tuhan Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Dari nenek moyang kami, dari kakekku, bapakku, saya sendiri bahkan sampai anak-anakku, Tuhan memelihara kita turun-temurun. Selama-lamanya sebelum bumi diciptakan, dunia diciptakan, itu berbicara tentang bagaimana hebatnya Tuhan. Bukan hanya penolong, tapi Dia dapat diandalkan karena Dia kekal. Hubungan ayat 1 dan 2 bagaikan hubungan antara yang lebih kecil dengan yang lebih besar. Penolong setia Israel ialah Allah yang kekal, yang menciptakan langit dan bumi. Tuhan tidak hanya menolong kita pada waktu kesesakan. Tuhan tidak hanya menolong kita pada hari ini, tetapi berlangsung seumur hidup kita, seumur nenek moyang kita. Tuhan menolong kita, memelihara kita. Dia menolong kita karena Dia penguasa waktu. Dia kekal. Dia tahu apa yang terjadi dalam hidup kita. Dan sekaligus juga Dia tahu apa yang Dia lakukan dalam hidup kita karena Dia kekal. Saudaraku, terjadinya dunia diungkapkan melalui gambaran kelahiran. Menarik, saudara. Di sana dikatakan, sebelum gunung-gunung dilahirkan. Apakah Tuhan yang melahirkan gunung? Nah, ini kata menarik. Lalu kata yang kedua dipakai, diperanakan. Bumi dan dunia diperanakan. Ini bicara bahwa Tuhan pencipta, sumber kehidupan. Jadi istilah melahirkan di sini menunjuk kepada Tuhan sebagai sumber pencipta, sumber kehidupan. Menurut Efesus pasal 3 ayat 14-15, Tuhan adalah Bapa dari kehidupan. Tuhan layak untuk disembah karena Dia Bapa kehidupan. Pemazmur berkata begini, kalau Tuhan yang menciptakan gunung, menciptakan bumi, menciptakan dunia, itu berarti bahwa Tuhan berkuasa sampai hari ini. Saudara-saudara, tanpa Tuhan tidak ada penciptaan. Tanpa Tuhan tidak ada kehidupan. Tuhan sumber dari segala kehidupan. Itu berarti bahwa dalam masa pandemi COVID-19 ini, Tuhan sumber kekuatan kita, Tuhan sumber kehidupan kita, dan kepadanya kita berharap. Mengapa gunung menjadi ciptaan yang diistimewakan di sini? Gunung melambangkan keteguhan. Gunung melambangkan ketetapan. 49 ayat 26. Silakan saudaraku membuka Mazmur 49 ayat 26. Demikianlah bunyinya. Berkat ayamu melebihi berkat gunung-gunung yang sejak dahulu, yakni yang paling sedap di bukit-bukit yang berabad-abad. Semuanya itu akan turun ke atas kepada Yusuf, ke atas batu kepala orang yang teristimewa di antara saudara-saudaranya.
Juga gunung melambangkan dasar dari daratan, atau gunung memiliki dasar yang kuat sebagai penopang dari daratan. Ulangan 32 ayat 22. Sebab api telah dinyalakan oleh murkaku dan bernyala-nyala sampai ke bagian dunia orang mati yang paling bawah. Api itu memakan bumi dengan hasilnya dan menghanguskan dasar gunung-gunung. Yang kedua, gunung juga melambangkan dari kekuatan sebagai benda yang besar. Namun Tuhan begitu berkuasa menciptakan gunung, menciptakan bumi, dan menciptakan dunia. Mazmur 121 ayat 1 dan 2. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari mana akan datang pertolonganku. Jadi gunung bisa dilambangkan sebagai kekuatan. Tapi sekalipun demikian, Tuhanlah kekuatan kita. Karena Tuhan yang melahirkan gunung. Itu berarti bahwa bagi orang percaya, mungkin bagi dunia, gunung sebagai simbol pertolongan. Mungkin bagi dunia, gunung sebagai simbol kuasa. Beberapa orang datang mencari ilmu ke gunung, atau terakat ke gunung, menyembah ke gunung. Tapi bagi orang percaya, Tuhanlah yang melahirkan gunung, Tuhan yang menciptakan gunung. Gunung tidak ada apa-apanya, bumi tidak ada apa-apanya. Tuhanlah yang berkuasa. Amin, saudara. Karena itu, yang pertama, saudara, menyadari keberadaan Tuhan yang kekal, yang pencipta langit dan bumi. Maka kita mengharapkan pertolongan kita hanya kepada Tuhan. Amin. Penerapannya sebagai Tuhan sebagai pertolongan kita. Jika Tuhan penolong dan pencipta dunia ini, maka Tuhan sanggup menolong dalam masa pandemi COVID-19 ini. Tuhan sanggup menyediakan apa yang kita butuhkan karena Dia yang mencipta, Dia yang melahirkan. Yang kedua, di ayat 3 sampai dengan 12, menyadari keberadaan kita sebagai manusia yang fana, berdosa, menderita, dan singkat umurnya, maka kepada Tuhan sajalah kita bergantung sepenuhnya. Menyadari kita yang berdosa, yang fana, menderita, umur kita singkat dibanding dengan Tuhan yang kekal, pencipta langit dan bumi, sumber pertolongan kita, maka kepada Tuhan sajalah kita bergantung sepenuhnya. Ayat 3, engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia, sebab di matamu 1000 tahun seperti hari kemarin apabila berlalu, atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Engkau mengenyutkan manusia, mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh, di waktu pagi berkembang dan bertumbuh, di waktu petang lisut dan layu. Saudaraku, dijiwai oleh kepercayaan yang mendalam akan pertolongan yang penuh kuasa dari Tuhan, jemaah dalam bait kedua ini mulai membicarakan persoalannya. Persoalannya adalah tentang umur yang singkat, tentang kefanaan, tentang dosa, tentang penderitaan dan murka. Ayat 3 bukanlah suatu tuduhan, melainkan suatu pengakuan iman yang penuh kerendahan hati akan kefanaan manusia. Kita berasal dari debu, dan oleh firman Tuhan dikembalikan kepada debu. Kejadian 3 ayat 19 berkata, dengan berpeluh engkau mencari makananmu, sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Debu bukan sesuatu yang berharga. Debu bicara tentang kefanaan, dan kita fana. Umur kita singkat. Kejadian dan penciptaan manusia dalam ayat ini tidak diceritakan seperti gunung, bumi, dan dunia. Namun yang diceritakan tentang manusia itu adalah kematiannya. Kematian ini melambangkan kita lemah, melambangkan kita papa. Hal ini menunjukkan bahwa awal dan akhir manusia hanya ditentukan oleh Tuhan. Kita
Kita tidak punya kuasa untuk menentukan hidup kita, lahir kita, mati kita. Tuhanlah yang menentukan. Berbeda kalau kita membaca dalam Mazmur pasal 139 ayat 13 sampai 16. Begitu ajaib Tuhan merancang kelahiran kita, begitu ajaib Tuhan merancang kita dalam rahim ibu kita. Tapi di Mazmur ini dijelaskan tentang kefanaan manusia. Nampaknya pemazmur mau membandingkan begini. Jika mau dibandingkan dengan ciptaan gunung yang kokoh, yang kuat, bumi, dunia, yang terus-menerus ada sampai pada masa eskatologis, sampai pada masa penghukuman atau penghancuran dunia. Sedangkan di satu sisi manusia yang umurnya singkat, 70-80 tahun kalau kuat. Bahkan bukan itu saudara-saudara. Ada yang baru lahir sudah meninggal. Ada yang baru berumur setahun sudah meninggal. Ada yang dalam kandungan sudah meninggal. Kita begitu singkat umur kita. Dibandingkan dengan ciptaan yang begitu kokoh, begitu kuat. Dengan manusia yang rentan. Jadi Mazmur ini mengajarkan kepada kita tidak ada yang kita sombongkan, tidak ada yang kita banggakan. Kita manusia yang lemah, kita manusia yang singkat umurnya, kita tidak berkuasa atas apapun. COVID-19 membuktikan bahwa manusia begitu rapuh. Kita begitu rentan terserang dengan penyakit. Kita begitu rentan terpapar dengan virus corona. Hanya dengan bersentuhan. Begitu rentan. Serangan COVID-19 membuktikan bahwa betul-betul kita sangat rentan. Kita lemah. Kita rentan dengan sakit. Kita rentan dengan kelemahan. Sedikit terpapar, wah kita sudah tertular. Maka kita sakit. Dan sudah berapa yang sudah tercatat, berapa yang meninggal. Tubuh kita begitu rentan. Sedikit saja flu, kita mengeluh. Kita makhluk yang sangat lemah. Kita makhluk yang terbuat dari debu dan Tuhan berkata, kembalilah kepada debu. Tapi hebatnya kadang-kadang kita melupakan dan kita begitu bangga dengan hidup kita, begitu bangga dengan apa yang kita lakukan, begitu bangga dengan apa yang kita miliki. Nampaknya kita yang paling hebat. Ayat 3 sampai dengan ayat 11 menceritakan begitu fananya hidup kita. Begitu rendahnya hidup kita, begitu papanya hidup kita, tubuh kita mudah sakit, tidak ada yang kita banggakan. Dan sebenarnya saudara-saudara, ada yang sesuatu yang Tuhan mau ajarkan di dalam masa pandemi COVID-19 ini. Bahwa hanya Tuhan yang kekal, hanya kepada Tuhan saja kita bergantung sepenuhnya. Dan harusnya di masa-masa ini saudara-saudara, kita berlari kepada Tuhan, kita bergantung kepada Tuhan, kita mencari Tuhan. Karena Dia yang melahirkan kita, karena Dia yang menciptakan kita, dan Dia sumber pertolongan kita turun-temurun. Generasi kakek kita berlalu, sebentar lagi generasi orang tua kita berlalu, dan kita pun akan berlalu. Tapi Tuhan tetap ada dan Dia menjadi pertolongan turun-temurun semua manusia. Dan harusnya kita pun berlari kepada Tuhan. Masa-masa ini mengajarkan kepada kita untuk rendah hati, datang kepada Tuhan, mencari Tuhan, berlari kepada Tuhan, mencari Tuhan, mengandalkan Tuhan, bersembunyi di dalam Tuhan. Nanti minggu depan saya akan menjelaskan Mazmur pasal 90, khusus ayat yang pertama. Begitu menarik ayat ini. Dapat meneguhkan kita dan menjadikan Tuhan sebagai sandaran kita satu-satunya. Selain tubuh kita yang lemah, jiwa kita juga rapuh, jiwa kita juga lemah. Kita mudah berubah, kita mudah mengeluh, kita mudah kecewa, kita mudah marah, kita mudah mempersalahkan Tuhan, kita mudah berlari dan tidak berlari kepada Tuhan. Ini waktunya saudara-saudara kita mencari Tuhan. Seperti pemazmur mengajar kita untuk mencari Tuhan. Karena kita lemah. Amin saudara. Carilah Tuhan. Apa penerapannya? Kalau kita lemah, kita rentan, kita terbatas. Penerapannya adalah bergantung kepada Tuhan yang kekal. Mengandalkan Tuhan. Dengan cara menyerahkan hidup kita kepadanya untuk dipimpin, dipakai bagi kemuliaannya. Dan ini waktu yang tepat berlari mencari Tuhan.
Amin, saudara. Yang ketiga, kita kembali ke Mazmur 90. Sekarang kita masuk di bagian yang ketiga, ayat 12 sampai dengan 17. Sudah dapat? Mazmur pasal 90 ayat 12 sampai dengan 17. Menyadari keadaan kita yang terbatas dan menderita, seharusnya kita datang kepada Tuhan, menyerahkan hidup kita dalam doa. Menyerahkan hidup kita dalam doa. Menyadari siapa Tuhan, menyadari siapa diri kita. Sebaiknya, seharusnya kita datang menyerahkan hidup kita dalam doa. Ayat 12 sampai dengan 17. Penyerahan hidup kepada Tuhan bukan sekedar kita berkata, "Iya, saya menyerah kepada Tuhan. Saya bersandar kepada Tuhan." Menyerahkan diri kepada Tuhan harus di dalam doa dan penyembahan. Kalau kita hanya berkata, "Saya menyerah," tapi kita tidak pernah mencari wajah Tuhan dalam doa dan penyembahan, itu sama dengan tidak menyerah. Menyerah berarti kita menyadari keadaan kita yang lemah, yang punya masalah, yang rentan dengan pergumulan sakit. Dan juga kita menyadari Tuhanlah yang sanggup menolong kita. Maka kita datang kepada Tuhan dalam doa, mencari Tuhan dan menyerahkan semua pergumulan kita kepada Tuhan. Biarkan Tuhan yang melawat kita, biarkan Tuhan yang bekerja menolong kita. Menyerah berarti kita datang kepada Tuhan, merendahkan hati kita, menyembah Dia, meninggikan Dia, dan mengharapkan Dia bekerja dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Penyembahan berarti kita membawa diri kita untuk mengagumi keberadaan Tuhan yang besar, yang sanggup untuk menolong kita. Menyembah berarti kita membawa diri kita untuk berjumpa dengan Dia dan sekaligus menikmati hadiratnya yang menguatkan, menikmati hadiratnya yang memberi kehidupan. Dalam penyembahan kita merendahkan hati kita, bahkan merendahkan diri kita kepada Tuhan, bersekutu dengannya, dan kita akan mengalami kekuatan kuasa-Nya. Tuhan Yesus pernah berkata dalam Matius pasal 5 ayat 3, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah." Miskin di hadapan Allah artinya memiskinkan roh kita, mencari Tuhan, mengandalkan Tuhan satu-satunya sebagai sumber pertolongan kita. Maka kita memiliki kerajaan Allah. Kerajaan sorga adalah pekerjaan Tuhan. Kerajaan sorga adalah pemerintahan Tuhan Yesus dalam hidup kita. Dan kita dapat mengalami pemerintahan Tuhan dalam kehidupan kita. Kepada Tuhan kita tidak hanya menyembah, tapi kepada Tuhan juga kita mengharapkan dalam doa-doa kita untuk dikabulkan. Seperti pemazmur berdoa. Dalam doa kita merendahkan hati kita dan mengatakan bahwa saya tidak mampu Tuhan. Dan mengharapkan Tuhan bekerja dalam hidup kita. Di mana doa akan memimpin kita, membawa kita, merendahkan diri dan mempersilahkan Tuhan bekerja. Di dalam doa kita menyerah, di dalam doa kita berkata kita tidak mampu, di dalam doa kita mempersilahkan Tuhan untuk berperang bagi kita dalam masa pandemi COVID-19 ini. Jadi mengapa tidak berdoa, saudara? Mengapa tidak menyembah? Kita akan bertambah stres, bertambah frustrasi karena kita tidak mencari sumber pertolongan kita dari generasi ke generasi, pencipta langit dan bumi. Nah, saudara-saudara, di ayat 12 sampai 17 ada 7 hal yang diminta oleh pemazmur. Mari kita lihat apa saja yang diminta oleh pemazmur 7 hal itu. Yang pertama di ayat 12, "Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati bijaksana." Yang diminta adalah apa yang Tuhan mau ajarkan kepada kita melalui pengalaman hari ini, perjalanan setiap hari. Khususnya di masa pandemi COVID-19. Kita berkata, ajarlah Tuhan
kami menghitung hari-hari kami di sini, supaya kami beroleh hati bijaksana. Permintaan yang kedua, ayat 13. Kembalilah ya Tuhan, berapa lama lagi, dan sayangilah hamba-hambamu. Yang kedua adalah merasa berjuang sendiri. Dan sekarang saya mengharapkan pertolongan Tuhan. Datanglah Tuhan, kembalilah Tuhan. Tema datanglah Tuhan dalam Perjanjian Baru kita menemukan banyak kali. Dan setiap kali Tuhan datang, Yesus datang, terjadi pemulihan. Penderitaan begitu menghimpit kita, dan doa pemazmur mengajarkan kita untuk tidak berjuang seorang diri dan kehilangan Tuhan tanpa pengharapan. Tapi kita mengharapkan Tuhan menolong kita. Yang ketiga, ayat 14. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu, supaya kami bersorak-sorai dan bersuka cita semasa hari-hari kami. Apa doanya saudara? Kiranya Tuhan memberikan sukacita dan kegirangan daripadanya, dan membangkitkan harapan kita di masa pandemi COVID-19 ini. Mungkin beberapa yang sudah frustrasi karena pandemi ini. Beberapa yang sudah stres. Beberapa yang sudah bunuh diri. Tetapi Tuhan sanggup menggantikan duka cita kita dengan sukacita. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu, supaya kami bersorak-sorak dan bersukacita. Kalau engkau kehilangan sukacita, kehilangan bahagia, berdoalah seperti di ayat 14. Permintaan yang keempat, ayat 15. Buatlah kami bersukacita seimbang dengan hari-hari yang kau menindas kami, seimbang dengan tahun-tahun kami mengalami celaka. Nampak betul bahwa Israel mengalami penindasan. Ini kemungkinan mereka sementara dibuang, mereka ditindas, mereka dihinakan sedemikian rupa. Dan mereka berdoa, buatlah kami bersukacita. Yang keempat adalah kiranya Tuhan memberikan sukacita untuk membalaskan hari-hari penderitaan dan kesulitan di masa lalu kita. Kita sudah berapa bulan mengalami serangan COVID-19? Biarlah Tuhan, kita minta kepada Tuhan supaya Tuhan membalaskan penderitaan beberapa bulan ini, 4 bulan ini, dengan sukacita, kegirangan, dan berkat-berkatnya. Yang kelima, ayat yang ke-16. Biarlah kelihatan kepada hamba-hambamu pertolonganmu dan semarakmu kepada anak-anak mereka. Apa doanya? Kiranya Tuhan menyatakan kuasa dan mujizatnya dalam hidup kita saat ini. Ayat yang ke-17, bagian ke-6. Kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami, dan teguhkanlah perbuatan tangan kami. Ya, perbuatan tangan kami, teguhkanlah itu. Doanya adalah kiranya Tuhan membuat berhasil pekerjaan tangan kita. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita usahakan saat ini dibuat berhasil. Saat ini saudara begitu sulit bekerja. Jemaat 95% kehilangan pekerjaan. Tapi kita tidak mundur, kita tidak putus asa, kita tidak tawar hati. Karena Allah pembela kita, Allah sumber pertolongan kita. Baiklah kita berdoa seperti pemazmur, memiliki pengharapan kepada Tuhan yang kekal. Kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami, dan teguhkanlah perbuatan-perbuatan tangan kami. Ya, perbuatan tangan kami teguhkan. Apa yang kami kerjakan Tuhan saat ini sekalipun sulit, tapi Tuhan sanggup meneguhkan perbuatan-perbuatan tangan kita. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita usahakan, Tuhan yang melahirkan bumi, Tuhan yang memperanakkan dunia, Tuhan sanggup untuk memberkati kita. Amin saudaraku. Apa penerapannya? Bagian ketiga ini. Kalau kepada Tuhan saja kita bergantung dan mengharapkan hanya Dia saja. Bangun hubungan dalam doa dan penyembahan dengan Tuhan. Rendahkan diri kepadanya karena Dialah sumber kekuatan kita. Amin saudara.
Dia sumber kekuatan kita yang sanggup menolong kita. Saya berdoa, kiranya Bapak Ibu Saudara mengalami anugerah belas kasihan Tuhan, di mana Tuhan mengenyangkan kita dengan kasih setianya. Dia sudah lakukan dan Dia akan lakukan lagi untuk kita saat ini. Dia akan menguatkan kita, menghibur kita dengan kekuatan kuasanya. Amin, saudara. Saya mengajak saudara-saudara untuk berdoa. Mari kita mengharapkan pertolongan dari Tuhan, sumber penyelamat kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau sumber pertolongan kami. Kami mengakui diri kami terbatas, diri kami lemah. Kami mengakui kami rentan Tuhan kami, Bapa. Kami tidak punya kekuatan apapun kecuali Tuhan saja sumber kekuatan kami. Kepadamu Tuhan kami bergantung. Kepadamu Tuhan kami berharap. Hanya Engkau harapan kami. Kiranya Tuhan menyatakan anugerah-Mu, belas kasihan-Mu, berkat mujizat-Mu, sukacita kegirangan daripadamu bagi umat-Mu. Oh, berkatilah kami. Terima kasih Allah yang hidup. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih saudara-saudara. Kiranya saudara-saudara mengalami penghiburan, kekuatan dalam perjalanan bersama dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, shalom. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati kami dengan firman-Mu Bapa. Dan biarlah setiap kami akan boleh diberkati dengan firman yang telah disampaikan oleh hamba-Mu. Saat ini Tuhan, kami akan masuk dalam doa syafaat. Dan kami mempersilakan saudara Alan untuk memimpin doa syafaat. Kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan-Mu, pemeliharaan-Mu sampai saat ini Tuhan. Kami masih menikmati kasih setia-Mu Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami menaikkan setiap pokok doa kami kepada-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Kami menyerahkan untuk bangsa dan negara kami ke dalam tangan kasih-Mu. Kami menyerahkan untuk para pemimpin yang ada di bangsa kami ini Tuhan, baik dari presiden, wakil presiden, serta jajarannya Tuhan, sampai yang terendah sekalipun kami menyerahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Kiranya Engkau memberikan hikmat Tuhan untuk memimpin bangsa kami Tuhan. Kami berdoa kiranya Engkau memberkati kehidupan mereka, keluarga mereka. Dan juga Tuhan, kami saat ini berdoa untuk setiap jemaat yang ada di Siloam ini Tuhan. Kami berdoa menyerahkan mereka ke dalam tangan kasih-Mu. Saat ini yang bergumul dengan sakitnya Tuhan, kiranya Engkau pulihkan, Engkau sembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk pergumulan anak-anak-Mu dalam perekonomian mereka juga Tuhan. Kiranya Engkau memberkati, Engkau yang menolong, Engkau yang mencukupkan setiap kebutuhan mereka Tuhan. Dan juga Tuhan, kami berdoa untuk pekerjaan anak-anak Tuhan. Kiranya Engkau yang menolong, Engkau memberkati, Engkau memberikan semangat kepada mereka Tuhan dalam bekerja, dalam keserahan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga buat para penginjil yang sudah Engkau utus untuk memberitakan Injil kepada orang-orang yang belum mengenal Engkau, yang belum percaya kepada Engkau. Kiranya Engkau membawa mereka Tuhan, dan boleh Injil sampai ke pelosok-pelosok, ke desa-desa, bahkan ke pegunungan sekalipun Tuhan. Kiranya Engkau membawa mereka Tuhan untuk menyampaikan Injil, dan boleh membawa banyak orang datang kepada Engkau, dan boleh percaya Engkau sebagai satu-satunya juru selamat dalam hidup mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan seluruh hidup kami Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Dan saya ajak semua jemaat untuk melakukan di rumah masing-masing atau di tempat masing-masing. Saatnya kita akan mau tutup ibadah kita. Saat ini kita akan masuk di dalam pujian kita kepada Tuhan. Kita katakan bahwa Bapa, lembutkanlah hati kami. Bapa, lembutkanlah hatiku untuk dapat lebih mengasihi-Mu. Bapa,
bentuklah diriku untuk dapat menjadi saksi dan mengerti rencanamu di dalam hidupku. Jadikan aku semakin indah di hadapanmu. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Lagi katakan, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur kepadamu, Tuhan Allah yang hidup. Engkau sumber pertolongan kami. Terima kasih untuk ibadah hari ini. Tuhan sudah pimpin kami. Kiranya apa yang kami lakukan menyenangkan Tuhan, memuliakan Tuhan. Tuhan diperkenankan atas puji-pujian kami, doa kami, syukur kami, penyembahan kami. Dan Tuhan memberkati kami. Saudara-saudaraku kekasih-kekasih Kristus, arahkan hati dan pikiranmu kepada Allah yang hidup. Berharaplah kepadanya, angkatlah hatimu, angkatlah tanganmu dan terimalah janji firman-Nya menjadi berkat bagi kita. Pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan tak akan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, dan bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Tuhan akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Semua berkat ini kita terima dalam nama Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Semua orang percaya berkata, amin. Dengan demikian ibadah kita sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati.